Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan membaca kutipan-kutipan dan penjelasan para ulama tentang salah satu penyimpangan akidah Jahmiyah, yaitu bahwa mereka mengingkari Allah berada di atas langit. Kaum muslimin sebelum munculnya Jahmiyah, mereka tidak ada yang mengingkari bahwa Allah itu di atas langit, beristiwa di atas arsy. Tapi begitu muncul Jahmiyah, maka barulah muncul pemikiran menyimpang ini, ya, dan kemudian diikuti oleh orang-orang atau kelompok yang terpapar oleh pemikiran menyimpang Jahmiyah. Penjelasan ini kita bisa baca di beberapa kitab. Ya, pertama kitab Imam Bukhari Khalqu Af'alil Ibad, kemudian Imam Ahmad dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Ad-Darimi juga dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam Kitabus Sunnah, kemudian Kitabus Sunnah Al-Khalal, Al-Ibanah Ibnu Battah, Kitabul Aras Imam Ad-Dahabi, Kitabut Tamhid Imam Ibnu Abdil Bar, Kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Lalikai, kemudian Kitab Syariah Al-Ajurri, Isbat Sifatil Ulu Ibnu Qudamah, Syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Iz, dan kitab Imam Dahabi yang lain yaitu Al-Ulu. Kita baca kitab yang pertama Khalqu Af'alil Ibad Imam Bukhari. Kita bisa baca nukilan beliau tentang sesatnya akidah Jahmiyah di beberapa tempat. Kita buka ya di halaman 11, ya juz 2 halaman 11. Beliau menukil perkataan Wahab ibn Jarir bahwa beliau mengatakan Al-Jahmiyatu zanadiqah, innama Jahmiyah para zindik, sesungguhnya mereka hanyalah yuriduna menginginkan annahu laisa 'alal arsy istawa, bahwa sungguhnya Allah tidaklah beristiwa di atas arsy. Ini keyakinan Jahmiyah, ya, bahwa mereka menginginkan keyakinan bahwa tidak ada di atas arsy Allah beristiwa, ya. Kemudian juga di halaman 13, ya, Imam Bukhari juga menukil ya perkataan Hamad bin Zaid bahwa beliau mengatakan Quran adalah firman Allah yang turun bersama Jibril. Mereka tidaklah berusaha kecuali bahwa tidak ada di langit ilah, ya, bahwa tidak ada Allah Rabb, ya, sesembahan di langit. Nah, ini penyimpangan Jahmiyah, bahwa mereka mengingkari Allah beristiwa di atas arsy di langit, ya. Kemudian juga di halaman 17, ya, Imam Bukhari menukil perkataan Sa'id bin Amir bahwa Sa'id bin Amir mengatakan Jahmiyah lebih buruk pendapatnya daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani bersepakat, dan juga para pemeluk agama-agama, bahwa sungguhnya Allah tabaraka wa taala di atas arsy, dan mereka Jahmiyah mengatakan laisa 'alal arsy syai'un, ya, tidak ada di atas arsy sesuatu apapun. Jadi Allah, ya, tidak ada di atas arsy menurut Jahmiyah, ya. Kemudian juga di halaman 39, ya, Imam Bukhari menukil perkataan guru beliau Muhammad bin Yusuf bahwa Muhammad bin Yusuf mengatakan man qala, barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak ada di atas arsy-Nya, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang menyangka bahwa, ya, Allah tidak mengajak bicara Musa, maka dia telah kafir. Ini sangat tegas, ya, perkataan Muhammad bin Yusuf yang dinukil oleh Imam Bukhari bahwa, ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak ada di atas arsy-Nya, maka dia telah kafir. Nah, ini beberapa nukilan dari Imam Bukhari dari para guru dan juga ulama yang lain, ya. Kemudian kitab Imam Ahmad Ar-Raddu 'alal Jahmiyah,
kita bisa buka di halaman 142. Ya, bahwa bayan ma'angkarat al-Jahmiyah, penjelasan apa yang diingkari oleh Jahmiyah, bahwa Allah berada di atas arsy. Ya. Nah, kata Imam Ahmad, kita katakan, kenapa kalian mengingkari bahwa sungguhnya Allah di atas arsy? Padahal Allah telah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan dia telah berfirman, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Ya, kemudian beliau mengutip alasan Jahmiyah mengatakan seperti itu, dan beliau juga kemudian menjelaskan dalil-dalil bahwa Allah berada di atas arsy. Ya, sungguh telah Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia di langit. Ya, ini ayat-ayatnya. Amintum man fis sama, amintum man fis sama, ilaihi yas'adul kalim. Dan ya, ayat-ayat yang sangat banyak yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Maka beliau mengatakan, maka ini adalah kabar dari Allah. Dia kabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Dia di langit. Ya, dan yang mengingkari Allah di atas langit adalah Jahmiyah. Ya, sebagaimana yang beliau debat, ya, bantah dalam kitab ini, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ya, kemudian juga kita nukil dari Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Ad-Darimi, ya, Abu Sa'id Ad-Darimi. Kita juga bisa menemukan beberapa tempat dari kitab ini bantahan beliau kepada Jahmiyah, ya, tentang pengingkaran Jahmiyah Allah berada di atas langit. Kita nukil beberapanya, yaitu di halaman 46. Bab istiwanya Allah Ar-Rabb tabaraka wa taala di atas arsy, dan tingginya Dia ke langit, ya, dan terpisahnya Dia dari para makhluknya. Kata beliau, wa huwa aidon mimma angkaruh, dan itu juga adalah apa yang mereka ingkari. Maksudnya Jahmiyah mengingkari hal ini. Ini beliau berbicara tentang penyimpangan Jahmiyah. Ya, maka Imam Darimi menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak tentang bahwa Allah berada di atas arsy. Tsummastawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Tsummastawa 'alal arsy, dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, kemudian Imam Ad-Darimi di sini mengatakan telah ikrar, ya, menerima golongan ini tentang ayat-ayat ini dengan ucapan-ucapan mereka, dan mereka mengaku beriman dengannya. Kemudian mereka batalkan pengakuan iman mereka dengan pengakuan yang lain. Faqalu, mereka mengatakan, Allah fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Allah berada di setiap tempat, tidak ada tempat yang luput darinya. Ya. Kita katakan, kalian telah membatalkan pengakuan iman kalian, ya, dengan istiwa Rabb di atas arsy apabila kalian mengklaim bahwa Allah di setiap tempat. Artinya apa? Bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, dan Jahmiyah mengatakan beriman kepada ayat-ayat ini. Tetapi mereka mengatakan Allah di setiap tempat. Nah, perkataan atau keyakinan Allah berada di setiap tempat dan mengingkari Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy, berarti itu adalah membatalkan iman mereka. Ya, kata Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian di halaman 53, ya, beliau juga menukil, ya, perkataan dari ulama sebelumnya, dari para salaf. Beliau mengatakan di sini, Fa'allahu tabaraka wa ta'ala fauqa arsyihi, maka Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas langit-langitnya, terpisah dari para makhluknya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal tersebut, maka dia tidak mengenal Tuhannya yang disembah. Wa ilmuhu min fawqil arsy, dan ilmunya dari atas arsy, bi aqsa khalqihi wa adnahum, ya, itu
sampai kepada yang terjauh dan yang paling rendah, yang meliputi segala sesuatu. Kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Mubarak, ya, qila lahu kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenal Rabb kita? Maka Ibnu Mubarak mengatakan bahwa sungguhnya Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy, terpisah dari makhluknya, ya. Nah, kemudian juga beliau mengatakan, dan di antara hal yang membenarkan perkataan Ibnu Mubarak adalah sabda Nabi SAW kepada budak wanita, di mana Nabi menguji wanita tersebut, ya, imannya. Maka manakala dia menjawab Allah di langit, maka Nabi mengatakan, merdekakanlah dia, sungguhnya dia adalah wanita yang beriman, ya. Nah, ini nukilan dari Imam Ad-Darimi, ya, tentang dalil dan perkataan salaf, ya, bahwa Allah beristiwa di atas arsy, ya, di langit, dan bahwa yang mengingkari hal tersebut adalah kelompok Jahmiyah yang sesat, ya. Kita juga bisa menukil atau membaca, ya, nukilan dari Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani rahimahumullah, ya. Di beberapa tempat, ya, kita bisa buka di halaman 111. Nah, beliau juga menukil perkataan Ibnu Mubarak, ya, perkataan yang kita nukil di kitab Ad-Darimi tadi, bahwa Ibnu Mubarak ditanya bagaimana semestinya kita mengenal Rabb kita Azza wa Jal, maka beliau menjawab, Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, dan kita tidak berkata sebagaimana perkataan Jahmiyah bahwa Allah di sini di bumi, ya. Jadi kita meyakini ahlu sunnah bahwa Allah di atas arsy, di langit ketujuh. Ya, tidak boleh mengatakan bahwa Allah di bumi atau di mana-mana, ya. Nah, ini perkataan Jahmiyah, ya, bahwa Allah di bumi atau di mana-mana. Kemudian juga, ya, di halaman 117, ya, bahwa Imam Abdullah menukil dari Hamad bin Zaid, ya. Di sini, aku mendengar Hamad bin Zaid dan dia menyebutkan mereka para Jahmiyah, ya, Hamad mengatakan, innama yuhawiluna an yaqulu laisa fis sama syai', sesungguhnya mereka berusaha untuk mengucapkan bahwa di langit tidak ada sesuatu apapun, ya, artinya tidak ada Allah di langit, ya, Allah tidak di langit. Nah, ini pendapatnya Jahmiyah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamad bin Zaid rahimahullah ta'ala. Kemudian kita nukil juga, atau kita baca nukilan dari Imam Al-Khalal, ya. Kita buka di juz yang kelima, ya, di halaman 91. Beliau juga menukil dari para, ya, salaf, ya, tentang penyimpangan Jahmiyah. Nah, beliau juga menukil dari Hamad bin Zaid, dan beliau menyebutkan para Jahmiyah tersebut bahwa beliau mengatakan sesungguhnya mereka berusaha agar mengatakan di langit tidak ada sesuatu apapun, ya, Allah tidak di langit, ya. Dan dalam riwayat yang lain di sini, al-Jahmiyah tuhawil al-laisa fis sama syai', Jahmiyah berusaha bahwa, ya, di langit tidak ada suatu apapun, ya, bahwa Allah tidak beristiwa di atas arsy, ya. Kemudian juga beliau ulang nukilan ini di halaman 127, ya, Hamad bin Zaid menyebutkan Jahmiyah, bahwa Jahmiyah berusaha, ya, memiliki keyakinan bahwa tidak ada di langit sesuatu apapun, ya. Kemudian kita juga baca penjelasan dari Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah, ya. Di kitab yang ketiga, ya, di halaman 94,
Ya, bahwa di sini dikatakan beliau menukil di sini perkataan Abdurrahman bin Mahdi, idza dzakara idza dzukira indahu amru Jahm wa amru Bishr, kalau disebutkan perkara Jahm bin Safwan, ya Jahmiyah, atau Bishr al-Mirrisi, maka beliau mengatakan, tahukah kamu apa yang mereka inginkan, ya, apa yang mereka ingin dapatkan, bahwa annahu laisa, bahwa tidak ada, wa yusiru biyadihi ila sama, dia menunjuk ke langit, ya, ai laisa ilah, ya, bahwa tidak ada ilah di langit, ya, laisa ilah, ya. Kemudian Imam Mahdi ini, atau Imam, ya, Abdurrahman bin Mahdi ini menunjuk ke langit bahwa Jahmiyah ingin bahwa di langit tidak ada ilah, ya. Kemudian juga dari Ibnu Mubarak di sini, beliau mengatakan la takhaf, jangan takut, sesungguhnya mereka Jahmiyah menyangka bahwa Tuhanmu alladzi fis sama laisa bisyai, yang ada di langit, ya, tidak ada sedikit pun. Artinya bahwa Jahmiyah mengingkari Allah berada di atas langit, ya. Inna haula'il Jahmiyah innama yuhawilun yaqulun, ya, sungguhnya mereka para Jahmiyah hanyalah mereka berusaha untuk mereka mengatakan tidak ada di langit sesuatu apapun, ya, Allah tidak ada di langit, ya. Kemudian juga di kitab ketiga jilid 3, ya, bisa dibuka di halaman 136. Ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salaf, mereka semuanya sepakat beriman bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya, terpisah dari para makhluknya, dan ilmunya meliputi segala atau seluruh makhluknya, ya. Kemudian dikatakan bahwa kaum muslimin dari para sahabat, tabi'in, dan seluruh para ulama dari orang-orang yang beriman ijma, ya, sepakat bahwa Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas langitnya, terpisah dari para makhluknya, ya. Ini kesepakatan para, ya, ulama, ya. Kemudian beliau mengatakan wala yungkiruhu illa man intahala madahibal hululiyah, ya, dan tidaklah mengingkari hal ini kecuali orang yang terpapar padanya madhab hululiyah, ya, di antaranya adalah Jahmiyah, ya, karena Jahmiyah meyakini bahwa Allah berada di setiap tempat, ya, ini juga termasuk hulul, ya, Allah ada pada setiap tempat, ya. Dan mereka mengatakan bahwa sungguhnya zat Allah tidaklah luput satu tempat pun. Di mana ada tempat, di situ ada zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam bin Battah faqilal hululiyah, ya, maka dikatakan kepada, ya, hululiyah di sini, lima angkartum an yakuna Allah taala alal arsy, kenapa kalian mengingkari Allah berada di atas arsy, ya. Kemudian Imam Ibnu Battah menyebutkan dalil-dalil dari ayat yang sangat, ya, banyak bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ya. Ini sebagaimana yang ada dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah Az-Zanadiqah Imam Ahmad, ya. Beliau juga jadi menukil dari kitab Imam Ahmad, ya. Kemudian kita nukil dari kitabnya Imam Dahabi Kitabul Arsy di beberapa tempat, ya. Kita bisa buka di halaman 173. Ini penjelasan yang sangat penting, ya. Di halaman 173. Nah, bahwa Imam Dahabi di sini mengatakan ini adalah sejumlah perkataan para tabi'in, wa huwa awwal waqtin sumi'at maqalatu man ankara anallahu ta'ala faqal arsy. Nah, perkataan-perkataan ini adalah awal waktu terdengar pendapat orang yang mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy. Huwa al-Ja'd bin Dirham, yaitu Ja'd bin
dirham. Dan juga dia mengingkari semua sifat-sifat Allah, ya, berupa pendengaran, penglihatan, kalam, tangan, wajah, dan yang lainnya, yang dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusari dan kisahnya masyhur. Jadi orang yang pertama kali mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy adalah guru dari Jahm bin Safwan, itu Ja'ad bin Dirham. Ya, dan ini belum terkenal, ya, terkenal di waktu Jahm bin Safwan, ya, Jahmiyah. Beliau mengatakan, dan makalah ini, pendapat ini diambil oleh Jahm bin Safwan, Imamul Jahmiyah, wa muntasibuhum fa'adharuha. Kemudian dia, ya, menyebarkan, ya, pemahaman ini. Ya, kemudian dia berdalil dengan subhat-subhat logika, ya. Wa awal, dan mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, Allah beristiwa di atas arsy, bahwa maknanya adalah istaula, menguasai. Nah, itu ada di akhir era tabi'in. Nah, maka diingkarilah pendapat ini oleh para imam di zaman tersebut seperti Auza'i, Abu Hanifah, Malik, Lais bin Sa'ad, Sauri, Hamad bin Zaid, ya, dan yang lainnya. Kemudian Imam Ad-Dahabi, ya, memulai menukil perkataan para ulama ini, ya, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, yang mengingkari pendapat Jahmiyah. Misalnya Al-Auza'i. Ya, Al-Auza'i di sini beliau mengatakan, kami dulu dan para tabi'in mutawafirun, ya, masih banyak mengatakan bahwa sungguhnya Allah berada di atas arsy, dan kita beriman dengan apa yang disebutkan oleh sunnah dari sifat-sifatnya, ya. Nah, maka Imam Al-Auza'i di sini, ya, konteksnya adalah sedang membantah, ya, pemahaman atau penyimpangan dari Al-Jahmiyah. Kemudian kita baca, ya, nukilan-nukilan Imam Dahabi. Misalnya halaman 187. Nah, maka Abu Yusuf, ya, di sini mengatakan, dinukil dari beliau bahwa kisah Abi Yusuf, ya, sahib Abu Hanifah, sangat masyhur dalam meminta taubatnya Bishr al-Mirrisi pada waktu Bishr ini mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy. Ya. Nah, jadi Abu Yusuf itu meminta, ya, memerintahkan Bishr al-Mirrisi bertaubat kepada Allah, yang manakala Bishr al-Mirrisi ini, ya, memiliki pemikiran Jahmiyah, mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy. Ya. Kemudian halaman 190. Ini 194, ya. Kita nukil juga 190. Ya, kalamul Jahmiyah, perkataan Jarir bin Abdul Hamid, ya. Perkataan Jahmiyah awaluhu asal, ya, awalnya adalah madu dan akhirnya adalah racun. Mereka berusaha mengucapkan atau mengatakan bahwa tidak ada di langit ilah, ya, tidak ada Allah di langit. Ini perkataan Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, ya, di halaman 191. Dan sebelumnya juga, ya, perkataan Ibnu Mubarak, ya, sebagaimana yang kita sudah dinukil juga oleh Imam Dahabi, ya, bahwa Ibnu Mubarak mengatakan Allah berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan Jahmiyah, sesungguhnya Allah di sini, di bumi, ya. Dan kita akan dapatkan, ya, banyak sekali nukilan-nukilan, ya, dari Imam Dahabi, ya, dalam kitab Al-Arsy ini, bahwa para salaf, ya, para ulama itu semuanya meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, ya, di langit, dan tidaklah mengingkari hal ini kecuali Jahmiyah dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, kita bisa dibaca di kitab Al-Arsy Imam Dahabi, ya.
Kemudian kita nukil juga perkataan Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid di dua tempat ya. Tapi kita baca di satu tempat saja, yaitu di juz ke-7 di halaman 129. Nah, bahwa dikatakan ini beliau berbicara tentang hadis nuzul ya, hadis bahwa Allah turun ke langit dunia ya, yanzilu rabbuna. Kemudian beliau mengatakan di sini wa fihi dalil ala anna Allah azza wa jalla fis sama al-arsy min fawqi sab'i samawat. Ya, di dalam hadis ini ada dalil bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla itu di langit, di atas arsy, di atas langit yang 7, sebagaimana yang telah dikatakan oleh jamaah. Ya, maksudnya bahwa hadis ini adalah dalil akan bahwa Allah di atas arsy. Dan itu adalah termasuk dalil mereka membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah pada pendapat mereka bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla di setiap tempat. Ya. Jadi mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy di langit. Walaysa al-arsy, dan bukan di atas arsy. Ya, kemudian ya beliau menyebutkan dalil-dalil yang banyak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Ya, tsumma istawa ilas sama, dan ayat-ayat yang lainnya, ya. Wahadil ayat, dan ayat-ayat ini semuanya sangat jelas dalam membatalkan pendapat Mu'tazilah. Ya, bahwa Mu'tazilah ya mengingkari Allah berada di atas langit. Ya, maka ini ayat-ayat ini yaitu membatalkan pendapat mereka semuanya. Ya, bahwa Allah berada di atas ya arsy ya. Keyakinan ahlu sunnah Allah di atas arsy, bukan di setiap tempat. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar itu membantah ya takwil mereka bahwa istawa itu adalah istaula. Kemudian kita juga bisa baca di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai di juz yang pertama ya, di halaman 206. Di sini kisah tentang Jahm bin Safwan ya, bahwa Jahm bin Safwan wa kallamahu Sumaniyah ya, diajak debat oleh Sumaniyah. Mereka berkata kepada Safwan ini, coba jelaskan kepada kami Tuhanmu yang engkau sembah. Maka Safwan masuk rumah dan tidak keluar ya beberapa hari ya. Kemudian keluar kepada mereka setelah beberapa hari, dan dia menjawab, ia mengatakan tentang Tuhannya, huwa hadal hawa ya, Allah itu adalah seperti hawa ini, udara ini, bersama segala sesuatu ya, pada setiap sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Qala Abu Mu'ad ya, maka Abu Mu'ad mengatakan, kadaba aduwullah ya, telah berdusta musuh Allah ini. Sesungguhnya Allah fis sama ya, Allah itu di langit, di atas arsy-Nya, sebagaimana dia sifati ya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini penyimpangan Jahmiyah ya, bahwa dia mengatakan Allah berada di setiap tempat ya, bersama segala sesuatu, padahal dikatakan oleh Abu Mu'ad di sini ya, Allah itu adalah di langit ya, di atas arsy ya.
Dan beliau juga banyak menukil di kitab ini tentang penyimpangan Jahmiyah, ya. Kemudian dalam kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri, ya, di juz yang kedua ini, ya, kita bisa baca di halaman 64 nukilan beliau, At-Tahdhir min madhahibil hululiyah, ya, peringatan dari madhab-madhab hululiyah, termasuk Jahmiyah di sini. Ya, karena Jahmiyah mengatakan Allah berada di setiap tempat, bersama setiap tempat, itu termasuk hulul, ya. Ya, di sini dikatakan bahwa aku memperingatkan saudara-saudaraku yang beriman madhab hululiyah yang mereka dipermainkan oleh syaitan. Ya, mereka keluar dengan buruknya madhab mereka dari jalan para ahlul ilm. Ya, madhahibuhum qabihah. Ya, yang mana madhab mereka itu adalah madhab yang buruk. Ya, ini berbicara tentang Jahmiyah, ya, al-hululiyah. Nah, kemudian dikatakan bahwa, ya, Ibnu Mubarak di sini mengatakan sesungguhnya kita mampu menceritakan perkataan Yahudi dan Nasrani dan tidak mampu menceritakan pendapat-pendapat Jahmiyah. Ini karena buruknya perkataan, ya, Jahmiyah, ya. Nah, di antara pendapat buruk mereka itu adalah mengingkari Allah di atas langit, ya. Allah beristiwa di atas arsy. Nah, di sini dikatakan yang telah diyakini, ya, disepakati oleh para ulama itu adalah bahwa Allah berada di atas, Allah Azza wa Jalla subhanahu ala arsihi, ya, di atas arsy-Nya, di atas langit-langitnya, dan ilmunya adalah meliputi segala sesuatu, ya. Ini apa yang dinukil oleh Imam Al-Ajurri, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan beliau di sini sedang membantah Al-Jahmiyah, ya. Bisa dibaca kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri, ya, di mana beliau membantah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah bukan di langit tetapi di setiap tempat, ya. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah, ya, rahimahullahu taala, dalam kitab Isbat al-Ulu, ya, kita bisa baca di halaman 171, ya. Ya, menukil perkataan Ibnu Mubarak, ya. Ya, bahwa Ibnu Mubarak mengatakan Allah di langit ketujuh di atas arsy-Nya, dan kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan Jahmiyah bahwa Allah di sini dan di sini. Ya, artinya di mana saja, di bumi atau di tempat mana saja, ya. Nah, kemudian Imam Ahmad dinukil, ya, begitu mendengar perkataan Ibnu Mubarak bahwa Allah berada di langit ketujuh di atas arsy-Nya, maka Imam Ahmad mengatakan begitulah yang menurut, ya, kami, yaitu artinya adalah benar. Kemudian, ya, dinukil bahwa Wahbi bin Jarir mengatakan sesungguhnya Jahmiyah menginginkan bahwa di langit tidak ada sesuatu apapun, ya. Dan ini di beberapa tempat, ya, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, ya. Hamad bin Zaid juga dinukil di sini perkataan beliau bahwa beliau mengatakan sesungguhnya mereka menginginkan
ya, bahwa di langit tidak ada sesuatu apapun, ya, bahwa Allah tidaklah ada di atas langit, ya. Dan ini beberapa nukilan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah yang menunjukkan bahwa pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah di langit beristiwa di atas arsy, dan yang mengingkarinya adalah Jahmiyah, ya. Kemudian dalam syarah Aqidah Tahawiyah, kita ini jilid 2, ya, di jilid 2 kita bisa baca di halaman 385. Ya, bahwa dikatakan oleh Ibnu Abil Izz, ya, pada waktu menjelaskan tentang ayat bahwa Fir'aun meminta kepada Haman untuk dibuatkan bangunan yang tinggi supaya dia bisa melihat Tuhannya Musa. Ya, ini ayat yang artinya adalah, wahai Haman, bangunkanlah untukku bangunan yang tinggi untuk aku bisa ya, menjadi pintu-pintu, ya, pintu-pintu langit agar aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan aku sangka dia adalah orang yang berdusta. Jadi Fir'aun mengingkari bahwa Allah berada di atas langit. Maka dikatakan oleh Ibnu Abil Izz di sini, barang siapa yang menafikan ketinggian Allah, maka dia termasuk Jahmiyah, maka dia adalah memiliki sifat Fir'auni, ya. Dan barang siapa yang menetapkannya bahwa Allah di langit beristiwa di atas arsy, maka dia adalah Musawi Muhammadi, ya, orang yang memiliki sifat sebagaimana sifat Nabi Musa dan Nabi Muhammad yang meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, ya, di langit. Kemudian terakhir, ya, kitab Imam Dahabi, ya, Kitabul Al-Ulu, ya, sebagai penutup. Kita buka di halaman 143. Ya, nukilan-nukilan dari Imam Dahabi di sini, beliau menukil Hamad bin Zaid, ya, bahwa ruang lingkup Jahmiyah mereka adalah ingin mengatakan bahwa laisa fis sama ilah, tidak ada di langit, ya, Tuhan, ya, ilah tidak ada di langit, yakni al-Jahmiyah. Maksudnya mereka adalah Jahmiyah. Aku katakan bahwa pendapat para salaf dan para imam sunnah dan para sahabat dan juga wassahabah, ya, Allah wa rasuluhu wal mu'minun, Allah, Rasul dan orang beriman bahwa sesungguhnya Allah itu di langit, Allah berada di atas arsy, dan Allah berada di atas langit-langitnya, dan dia turun ke langit dunia, ya, dan hujjah mereka adalah dalil-dalil dan juga asar. Adapun pendapat Jahmiyah, ya, bahwa Allah tabaraka wa taala di seluruh tempat, ya, maha tinggi Allah dari ucapan mereka, bal huwa ma'ana aina ma kunna bi ilmihi, ya, maka sungguhnya Allah bersama kita dimanapun kita berada dengan ilmunya, ya. Kemudian beliau lebih lanjut menjelaskan tentang hal ini, ya. Yang menjadi poin kita dari nukilan-nukilan para ulama ini adalah satu, bahwa yang mengingkari sifat bahwa Allah berada di atas langit itu adalah Jahmiyah, dan tidak ada yang mengingkari sebelum munculnya Jahmiyah, ya, tidak ada yang mengingkari bahwa Allah berada di atas langit, ya. Baru setelah munculnya Jahmiyah, mereka mengingkari Allah berada di atas langit, ya, beristiwa di atas arsy, dan kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita petunjuk untuk bisa memiliki keyakinan yang lurus dan benar yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam.